kesimpulan terakhir, dan ini sebuah keyakinan yang ana yakini, yang ana rasakan dari hati saya, kejayaan umat Islam di akhir zaman bukan lagi dari negara Arab. Khalas. Kejayaan umat Islam di akhir zaman dari negara Muslim yang non-Arab. Seperti siapa? Indonesia, Malaysia, Brunei, Turki, Afghanistan. Kejayaan umat Islam dari negara-negara itu. Khalas. Jangan berharap lagi pada negara Arab. Khalas. Sudah terkena penyakit yang melemahkan, yang bikin tidak bisa bergerak lagi. Sementara di negara Muslim yang non-Arab masih ada penyakit tersebut sebenarnya, cuman tidak separah sana, tidak separah negara Arab. Ini ada sekelompok orang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah katanya. Dan yang pertama kali melakukan Maulid Nabi itu Syiah. Bagaimana tanggapan saya? Satu. Yang kedua, saya pernah juga mendengar ada yang mengatakan kalau Palestina menang atau merdeka, maka kiamat akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, Masya Allah. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah Maulid Nabi Muhammad SAW bid'ah? Ini kadang-kadang topik yang sering dibahas di musim Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini kita ingin menjelaskan dua poin utama, ya. Yang pertama, kata siapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakan maulidnya, ya. Nabi Muhammad SAW pernah merayakan maulidnya, bahkan lebih sering daripada kita. Kita paling merayakan maulid Nabi Muhammad sekali setahun, sementara Nabi Muhammad SAW merayakan maulidnya setiap minggu, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW puasa hari Senin, ditanya oleh para sahabat, kenapa puasa hari Senin? Kata Rasulullah, dzalika yaumun wulidtu fi, ini hari kelahiranku. Masya Allah, tabarakallah. Ini poin yang pertama. Nabi Muhammad sendiri pernah merayakan maulidnya, ya. Jadi ini sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, andai saja kita anggap saja Nabi Muhammad tidak pernah merayakan maulid. Kita asumsi, ya, seperti ini. Apakah itu berarti kita tidak boleh merayakan maulid? Ya, dalam Islam ada yang namanya bid'ah hasanah dan ada yang namanya bid'ah sayyi'ah, bid'ah baik dan bid'ah buruk. Di zaman Nabi Muhammad SAW, contohnya salat tarawih. Salat tarawih itu di zaman Nabi Muhammad dilakukan sendiri-sendiri. Jarang sekali di zaman Nabi Muhammad dilakukan secara berjamaah salat tarawih. Sementara di zaman kita lebih sering salat tarawihnya berjamaah. Di zaman Umar bin Khattab lebih sering berjamaah. Ketika Umar bin Khattab keluar ke masjid, kemudian lihat orang-orang salat tarawih berjamaah, kata Umar bin Khattab, ni'mal bid'atu hadhihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Kata Umar bin Khattab. Kenapa? Karena memang di salat tarawih dulu di zaman Rasulullah tidak dilakukan berjamaah. Kalaupun Nabi Muhammad tidak pernah merayakan maulidnya, dan kalaupun ini bid'ah, maka ini bid'ah baik, ya. Jadi kita jelaskan dalam dua poin. Poin yang pertama, memang Nabi Muhammad pernah merayakan maulidnya. Jadi ini bukan bid'ah. Kalaupun mau dianggap sebagai bid'ah, silahkan. Tapi ini bid'ah baik, bid'ah yang boleh dilaksanakan. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jika Palestina merdeka akan kiamat. Jadi sebenarnya ini perlu penjelasan yang lebih detail. Memang hari kiamat itu sudah dekat, teman-teman. Ya, hari kiamat itu memang sudah sangat dekat. Rasulullah SAW bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 perkara menjelang hari kiamat. Perkara pertama adalah mauti, kematianku. Jadi dengan kematian Nabi Muhammad SAW, ini tandanya kiamat sudah dekat. Jadi kiamat memang sudah dekat. Terlepas dari Palestina merdeka atau tidak merdeka, merdeka hari ini atau merdeka besok, atau merdeka 10 tahun lagi atau 100 tahun lagi, kiamat memang sudah dekat. Dan kita sebenarnya sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung orang yang terzolimi.
Jangan dipikirkan dulu gitu ya, kiamat terjadi setelah Palestina, itu tidak perlu dipikirkan. Yang kita perlu pikirkan apa? Orang terzalimi kita dukung, siapapun dia, walaupun dia non-muslim. Kita umat Islam, konsep kita adalah keadilan. Satu, yakni konsep utama dalam Islam adalah keadilan. Kita bertanggung jawab sebagai umat Islam untuk menegakkan keadilan. Orang manapun, siapapun yang terzalimi kita wajib mendukung. Orang muslim dan muslim, orang baik, orang buruk, selama dia statusnya terzalimi, kita mampu untuk mendukung, kita mendukung. Saudara kita di Palestina sekarang dizalimi oleh Zionis Israel, la'natullah. Dan mereka butuh pertolongan kita, maka kita wajib mendukung. Selesai. Ini yang kita perlu pikirkan. Kalau soal kiamat, memang kiamat sudah dekat. Memang kiamat sudah dekat. Lebih baik kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang kita siapkan untuk kiamat. Ya, ketika ada satu orang yang datang kepada Rasulullah bertanya kepada dia, mata sa'ah, kapan kiamat? Rasulullah menjawab dengan satu pertanyaan lagi, madza a'dadtu laha, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda siapkan untuk kiamat? Bas, kiamat memang sudah dekat. Yang kita perlu lakukan adalah dua hal. Yang pertama, menegakkan keadilan, mendukung orang yang dizalimi, yaitu saudara kita di Palestina. Yang kedua, siapkan diri untuk kiamat. Siapkan diri kalau kiamat terjadi pas kita hidup, kita siap dari segi amalan. Atau kalau ajal kita datang sebelum kiamat, kita juga siap dengan amalan yang baik. Salat, puasa, sedekah, zakat, zikir, salawat, tahajud, dan yang lain-lain. Tamam? Barakallahu fikum, semoga jawabannya mudah dipahami. Barakallahu. Siap, Bapak Ibu? Ada satu orang lagi. Masya Allah, silakan Bunda. Izin Ustaz. Bunda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya, Syekh, mana yang lebih afdal, sedekah jariyah atau sedekah ke rakyat Palestina ini? Tamam. Demikian, terima kasih di atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Mana yang lebih afdal, sedekah jariyah atau sedekah kepada rakyat Palestina? Sebenarnya sedekah jariyah itu adalah status sedekah, cara untuk sedekah, jenis sedekah, sedekah yang mengalir. Sedekah yang paling afdal di zaman kita ini menurut ana adalah sedekah jariyah untuk rakyat Palestina. Yani dapat dua-duanya, dapat kita membantu rakyat Palestina dan di waktu yang sama dapat sedekah jariyah. Contoh misalnya tadi Ustaz Ferry dari Muslim Madani Bersatu tadi membahas soal tenda, ya. Tenda ini termasuk sedekah jariyah juga. Kenapa? Karena tenda ini bakal dipakai bertahun-tahun, bisa dipakai bahkan yakni puluhan tahun. Sampai Palestina merdeka, sampai rumah-rumah yang dihancurkan itu dibangun lagi, sampai itu terjadi, orang Palestina masih hidup di dalam tenda. Jadi tenda ini termasuk sedekah jariyah juga. Kenapa? Karena mengalir, tidak habis. Tendanya hari ini dipakai oleh keluarga A, besok dipakai oleh keluarga B, lusa dipakai oleh keluarga A juga. Jadi ini termasuk juga sedekah jariyah. Pertanyaannya, mana yang lebih afdal, sedekah jariyah atau sedekah kepada rakyat Palestina? Lebih afdal dapat dua-duanya, sedekah jariyah dan untuk rakyat Palestina melalui tenda, program tenda, melalui penyaluran pakaian untuk rakyat Palestina, melalui hal-hal lain yang tidak bisa habis, yang bisa dipakai secara terus menerus. Ini insyaAllah semuanya masuk kategori sedekah jariyah dan semuanya pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tamam, barakallahu fikum. Syukran. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu orang lagi. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Ustaz. Ada yang kita. Ini Bapak Ibu mohon izin, mohon maaf. Setelah ini adalah yang bikin
pertanyaan yang terakhir yang insyaallah langsung dijawab oleh tuan guru kita. Kemudian nanti Syekh langsung kita tutup dengan doa. Tamam, insyaallah. Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertanyaan semacam ini bukan politik lah ya. Itu pentingnya itu Bisa dijauhkan sedikit. kenapa dibiarkan satu negara itu yang berjuang? Kalau negara Arab itu banyak Islam semua. Kenapa dia bebaskan Islam itu tidak mau membantu China sehingga mati itu tidak sedikit, tidak beribuan. Jadi yang saya tanyakan komentar itu sekali. Tahu kenapa umat Islam di dunia itu tidak ada di daerah tidak membantu di China? Apa penyebabnya? Itu juga kami kontrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamam, syukran atas pertanyaannya. Pertanyaan beliau, kenapa negara Arab itu terkesan tidak mau membantu Palestina? Kenapa mereka membiarkan Palestina berjuang sendiri, mati begitu saja, tidak ditolong, tidak dibantu? Dan ini insya Allah jawabannya sederhana. Dan jawabannya bukan dari saya, jawabannya dari Rasulullah SAW. Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita bahwa di akhir zaman jumlah umat Islam itu akan banyak sekali. Banyak sekali. Kita hari ini banyak enggak Bapak Ibu? Banyak sekali, betul? Mana yang lebih banyak, kita atau Yahudi? Kita jauh lebih banyak dari Yahudi. Tapi kata Rasulullah, walaupun kita banyak, di dalam diri kita ada sebuah penyakit yang bikin musuh kita yang jumlahnya sedikit mengalahkan kita. Apa penyakit ini? Penyakit ini namanya penyakit wahan. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan membenci kematian. Dan ini adalah penyakit yang ada dalam diri umat Islam di seluruh dunia dan khususnya negara Arab. Jadi negara Arab lebih dalam soal ini, penyakit wahan itu. Mencintai dunia dan takut kematian. Terlalu mencintai dunia, terlalu mencintai jabatannya, terlalu mencintai posisinya, terlalu mencintai rezimnya, terlalu mencintai keadaan damai yang dia ciptakan di sekitarnya. Jadi sehingga dia tidak mau membantu saudaranya karena tidak mau terlibat perang. Kenapa? Takut mati, takut kematian, takut kerugian, dan lain-lain. Padahal kalau dipikir-pikir dengan logika, Israel itu tujuannya bukan hanya Palestina. Bapak Ibu, ini penting sekali kita perhatikan. Israel itu tujuannya bukan hanya Palestina. Israel itu punya sebuah rencana yang namanya Israel Raya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, The Greater Israel namanya, Israel Raya. Israel Raya ini sebuah negara yang mereka mau dirikan, yang di dalamnya ada 7 negara Arab. Mereka ingin menguasai 7 negara Arab selain Palestina, atau termasuk Palestina. Mereka ingin menguasai Palestina, Yordania, Mesir, Suriah, Lebanon, Irak, dan yang ketujuh ini yang mengejutkan. Apa? Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Bayangkan, mereka ingin menguasai Madinah. Kenapa? Karena menurut mereka nenek moyangnya pernah tinggal di Madinah. Takutnya nanti tiba-tiba mereka klaim nenek moyang kami pernah tinggal di Nusantara. Nanti mereka datang ke Indonesia. Ya, kenapa? Ya, Yahudi seperti itu, Zionis seperti itu. Ya, kalau dipikir-pikir negara Arab tidak mau membantu Palestina supaya merasa aman, sebenarnya mereka tidak aman. Israel akan mau habisi Palestina kemudian lanjut ke negara Arab yang lain. Cuman mereka ya mencintai dunia dan takut mati. Padahal Muslim yang sebenarnya itu, Muslim yang benar, yang lurus itu, kalau di kondisi seperti ini, dia tidak begitu mencintai dunia. Ya mati, syahid, gak ada masalah. Dan tidak begitu membenci kematian di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bas, ini jawabannya. Dan kesimpulan terakhir, dan ini sebuah keyakinan yang ana yakini, yang ana rasakan dari hati saya, kejayaan umat Islam di akhir zaman bukan lagi dari negara Arab. Khalas. Kejayaan umat Islam di akhir zaman dari negara Muslim yang non-Arab. Seperti siapa? Indonesia, Malaysia, Brunei, Turki, Afghanistan. Kejayaan umat Islam dari negara-negara itu. Khalas. Jangan berharap lagi pada negara Arab. Khalas. Sudah terkena penyakit
yang melemahkan, yang bikin tidak bisa bergerak lagi. Sementara di negara muslim yang non-Arab masih ada penyakit tersebut sebenarnya, cuman tidak separah sana, tidak separah negara Arab.